Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Sunaini dengan NIM A210210040 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai retribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah media pembelajaran akuntansi berbasis TIK. Kamu pasti tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha-usaha ekonomi dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi kamu pernah tahu nggak lihat kesenjangan dan ketimpangan pendapatan masyarakat? Coba perhatikan tayangan berikut. Apartemen dan gedung-gedung mewah seperti yang tertera di gambar ini dan lingkungan kumuh yang berada di belakang merupakan tanda bukti adanya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Tayangan tersebut merupakan salah satu contoh tidak kemerataan pendapatan masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga tinggal lingkungan kumuh tersebut. Jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, namanya restribusi pendapatan. Restribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, restribusi ini merupakan bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Distribusi itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni restribusi vertikal dan restribusi horizontal. Restribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Dari segi finansial, restribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Oke, kita lihat slogan tersebut. Kenapa dikaitkan dengan orang bijak dan apa hubungannya? Jadi pajak dipungut pemerintah dari setiap warga negara, disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kamu membeli pulsa atau belanja di minimarket, barang tersebut harganya sudah termasuk pajak. Pajak yang dikumpulkan dari barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi, misalnya bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti Transjakarta atau KRL. Adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi lebih murah. Selain contoh lewat pemerintah, ada contoh lain. Jika kamu kelebihan rezeki, bisa menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi di Lombok, bisa menyalurkan bantuan lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Sahabat. Jadi orang yang taat membayar pajak secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Itu tadi contoh restribusi secara vertikal. Nah, kalau restribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya. Dan pasti kamu pernah mengalami, seperti menerima uang dari ayah dan ibu kamu. Berarti kamu pernah merasakan restribusi secara horizontal. Restribusi secara horizontal merupakan transfer uang antar kelompok. Misalnya, dari orang dewasa ke kanak-kanak, restribusi ini bersifat siklus kehidupan. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis restribusi pendapatan, sekarang kita pelajari beberapa program dari restribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Di Jakarta saja masih ada kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Kebutuhan primer itu merupakan sandang, pangan, papan, dan kesehatan, juga pendidikan. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah. Adanya beberapa jenis seperti kartu pintar, kartu Indonesia Sehat, dan jaminan yang diberikan pemerintah lainnya.
Program yang kedua dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada pelaku usaha. Program kredit lunak dikenal dengan masyarakat namanya KUR atau kredit usaha rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja. Program ketiga yang dilakukan pemerintah dalam usaha untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan miskin, dan keluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.